Seorang di sini mengatakan, ada seorang berpenampilan kusut masai, orangnya tak rapi begitu. Nabi bersabda, orang ini datang kepada Rasulullah memakai pakaian yang sangat rendah, sangat murah. Nabi bertanya, ala kamal, kamu ada harta? Katanya, na'am ya Rasulullah. Apa saja harta yang kamu ada? Saya ada onta, ada kambing, ada kuda, dan ada hamba sahaya. Ya, ini bermakna dia banyak duit. Katanya, fa idza ataakallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Kalau kamu ada duit, dikasih oleh Allah rezeki, maka biarlah Allah itu nampak pada rezeki yang Allah kasih kepada kamu. Kamu jangan nampak macam tawaduk macam tu supaya orang tahu aku tawaduk. Sombong bro. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk tawaduk dengan miskin macam tu, tapi dalam hatinya nak tunjuk-tunjuk. Ya sombong itu. Saya tak pakai, kalau perempuan lah, saya tak pakai cincin, tak pakai emas, tak pakai kalung, tak pakai anting. Apa tujuannya? Supaya orang tahu saya ini adalah orang sederhana. Sombong sister. Sombong dalam hati, bukan pada penampilan. Penampilan itu tanda saja. Kalau diberi nikmat, tunjukkanlah nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghargaan nikmat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang kalau diberi nikmat dimanfaatkan nikmat itu, ditunjukkan nikmat itu, yakni kepada Allah lah dimanfaatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau diberi nikmat oleh Allah, tunjuk. Maksudnya tunjuk itu hargai nikmat Allah, tunjuk pada Allah, ya Allah engkau beri kepadaku harta, aku gunakan untuk aku dan keluarga aku, dan aku sedekahkan kepada orang lain. Wahakadha. Yang penting tidak boleh ada israf, pembaziran, atau menggunakan duit bukan pada tempatnya. Di antara perhatian dalam pakaian supaya nampak smart, nampak rapi dan bersih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wahai seorang nabi, katakan kepada istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan kepada kaum wanita kalangan mukminat, bagi tahu kepada mereka supaya mereka menjatuhkan kain jilbabnya, memakai kain yang labuh yang menutup kepada tubuh badannya sehingga tidak nampak bentuk tubuh badannya. Dzalika adna ayyurafna. Pakaian itu tujuannya untuk membezakan mereka orang yang dihormati dengan orang yang tidak. Jadi pakaian ini boleh menentukan. Dengan pakaian kita smart, rapi, bersih, itu bahagian daripada menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i mengatakan demikian, man nadhufa thawbuhu qalla hammuhu. Orang yang pakaiannya bersih, dia kurang stresnya. Wa man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang wangi maka dia semakin cerdas. Jadi wangi-wangian itu membawa kesan kepada seseorang. Dia kata dalam bait syairnya, saya terjemahkan ya. Hassin thiyabaka mastata'ta fa innaha. Perelokkanlah kamu dalam berpakaian. Sesungguhnya pakaian itu zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Pakaian yang cantik, pakaian yang berhias adalah pakaian orang-orang yang dengannya ia akan dihormati. Tentunya bukan memaksakan dirilah. Kalau gaji 3.000 kita beli kain yang 4.000 terlalu lah. Tentunya karena nak menunjuk kamu tawadhu. Tinggalkan pakaian yang kusut, yang tidak rapi. Kalau kamu memakainya untuk menunjuk kamu tawadhu. Fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Karena Allah tahu yang kamu simpan di dalam hati kamu pada perasaan ketika memakai pakaian kusut masa itu, niat kamu apa? Kalau niat kamu nunjuk kepada orang, untuk orang tahu kamu tawadhu, orang akan nilai kamu tawadhu. Allah nilai kamu sombong. Sebab tujuannya menunjuk-nunjuk.
Fajadidu thawbika la yadurruka ba'da'an. Kalau kamu pakai pakaian yang baru, tidak memberi apa-apa kemudaratan kepada kamu jika takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Jika kamu pakai pakaian itu dalam keadaan kamu bertakwa kepada Allah, memakai pakaian itu bukan daripada sumber yang haram, bukan menunjuk-nunjuk, tapi untuk nampak rapi di mata Allah. Maka ini walaupun pakaiannya baru, walaupun rumahnya besar, walaupun keretanya itu mewah, kalau tidak menunjuk-nunjuk pada orang, kalau bukan sombong kepada orang, ya bukan bukan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Warathithu thawbika la yaziduka rif'atan. Tapi kalau kamu pakai pakaian yang kusut masai, nampak orang tawadhu, nampak orang zuhud, tujuannya untuk dapat pujian orang kita orang zuhud, orang tawadhu. Katanya, kalau kamu pakai pakaian seperti itu, yang kusut masai, supaya nampak kamu tawadhu, katanya pakaian kamu dan kehendak kamu tidak akan mengangkat kamu darjat yang tinggi. Indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Di sisi Allah kamu bukan hamba yang diangkat darjat karena tawadhu, bahkan kamu seorang penjenayah. Katanya, abdun mujrimu, kamu hamba penjenayah, yakni hamba yang berbuat jahat. Apa sebab? Tipu orang dengan pakaian, tipu orang untuk tunjuk tawadhu dalam hati sombong. Allah tidak pandang rupa, Allah tidak pandang pakaian, yang dipandang oleh Allah hati. Demikian kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, al-iqtisad fi tsarwah, bersederhana ketika dalam riwayat itu ada beberapa penjelasan ya. Syekh Abdul Qadir Jailani pakaian itu mahal. Tamim Ad-Dari beli pakaian mahal hanya dipakai untuk sholat. Ingin menghargai pemberian Allah dan digunakan untuk Allah juga. Yang penting tidak membazir sebagaimana saya katakan ya.